Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial pemrograman internet yang kedua ini, saya akan menjelaskan sebuah aplikasi chat sederhana berbasiskan graphical user interface dengan memanfaatkan soket dalam bahasa Java. Di sini saya sudah membuat sebuah aplikasi chat sederhana berbasiskan graphical user interface. Pada aplikasi ini saya membuat 4 buah kelas. Ada kelas chat client, chat interface, chat server, dan chat server return. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu chat interface. Pada kelas ini saya mendesain interface yang akan digunakan dalam aplikasi. Saya memanfaatkan palette yang disediakan oleh NetBeans. Jadi kita tinggal bisa melakukan drag and drop untuk memasukkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam interface-nya. Kita tinggal klik, kemudian diletakkan di mana komponen ini dibutuhkan. Di sini saya meletakkan beberapa komponen, ada text field, ada text area, ada glist, dan jbutton. Satu hal yang harus diingat untuk komponen-komponen ini, kita harus memberikan nama variabel yang spesifik agar nantinya mudah bagi kita untuk mengakses komponen-komponen ini pada saat pengkodingan. Untuk memberikan nama variabel, kita klik komponen yang akan kita berikan nama variabelnya, kemudian klik kanan dan change variable name. Di sini kita berikan nama variabel yang akan digunakan. Setelahnya kita klik OK. Begitu juga untuk masing-masing komponen. Untuk tombol connect, saya beri nama variabelnya bconnect. Untuk tombol disconnect, saya beri nama variabelnya bdisconnect. Untuk conversion, untuk menampung chatting yang ada, pesan-pesan yang ada, saya beri nama variabelnya ta-conversion. Dan untuk menampilkan nama-nama user yang terhubung dalam aplikasi ini, saya beri nama variabelnya jl-online. Untuk mengetikkan pesan yang akan dikirimkan, saya beri nama variabelnya tf-message. Dan untuk tombol send, saya beri nama variabelnya bsend. Untuk merubah nama penamaan dari komponen ini, kita bisa lakukan klik kanan edit text. Di sini kita bisa melakukan perubahan nama sesuai dengan keinginan kita. Ada satu hal lagi yang harus saya ingatkan. Di sini beberapa komponen nantinya akan atau harus bisa diakses oleh kelas di luar dari chat interface. Makanya untuk beberapa komponen saya berikan tipe akses public. Untuk memberikan tipe akses public, kita bisa melakukannya dengan klik kanan, kemudian customize code. Pada jendela ini kita rubah pada aksesnya dari prepaid, awalnya prepaid, kemudian kita rubah ke public. Setelahnya kita klik OK. Perubahan ini saya berikan kepada 3 komponen, yaitu tf username, kemudian ta conversion, dan jl online. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian source dari kelas chat interface. Pada bagian ini kita perlu mengimportkan beberapa package yang digunakan seperti java.net, kemudian java.io, dan joption, java.swing.joption untuk menampilkan option pen. Kemudian saya mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan, juga objek dari kelas lain. Kemudian di sini saya membuat sebuah metode yang akan dieksekusi ketika tombol connect diklik. Jadi tombol-tombol ini memiliki sebuah action performance atau aksi yang dijalankan ketika tombol ini diklik. Seperti tombol connect. Di sini pada blok yang ada di sini, ketika tombol connect diklik maka akan mengeksekusi blok yang ada di sini. Ketika username atau ini tidak kosong, kemudian tombol connect diklik, maka akan mengeksekusi pada bagian ini. Pertama, dia akan menampung username yang diketikkan oleh klien.
Kemudian juga akan mengeksekusi metode connect. Pada metode connect, di sini dideklarasikan beberapa variabel dan objek. Pertama yaitu nomor port yang akan digunakan dalam berkomunikasi di sini. Kemudian nama komputernya atau alamatnya, saya gunakan nama domain localhost. Dan di sini saya mengasosiasi objek dari kelas socket. Jadi ketika baris kode ini dieksekusi, maka permintaan sambungan ke server akan dijalankan. Di sini untuk menginstansiasi dari objek yang sudah kita buat di atas tadi dari kelas chat client akan saya jelaskan ketika membahas chat client nantinya. Kemudian pada bagian ini print writer output digunakan untuk menampung aliran soket yang sudah dibuat. Di sini juga dibuat sebuah thread untuk menjalankan kelas runnable yang ada pada kelas chat client. Dan ketika sambungan tidak dapat terlaksana ke server, akan mengeksekusi block catch, menampilkan the option pane dan mengatakan bahwa server not responding. Pada saat tombol disconnect diklik, akan mengeksekusi blok yang ada di sini. Pertama akan mengakhiri kelas dari chat client, akan mengeksekusi metode yang ada di kelas chat client. Kemudian ketika tombol send diklik, akan mengeksekusi metode send yang ada pada kelas chat client, dan saya akan jelaskan pada pembahasan kelas dari chat client nantinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari kelas server. Pada kelas server kita perlu mengimportkan beberapa package, di antaranya Java.net untuk menyediakan kelas-kelas yang berhubungan dengan socket, kemudian Java.io untuk menyediakan kelas-kelas yang berhubungan dengan data stream. Di sini saya juga menggunakan Java.arraylist untuk membuat array dengan tipe tertentu nantinya, dan Java.scanner untuk membaca data stream ke dalam karakter yang bisa dikenali oleh manusia. Pada badan dari kelas server, di sini saya mendeklarasikan dua buah variabel bertipe ArrayList dengan tipenya masing-masing. Yang pertama bertipe socket, jadi kita buat ArrayList bertipe socket. Fungsinya untuk menampung soket yang terhubung ke server, soket client yang terhubung ke server. Dan di sini saya juga membuat sebuah ArrayList bertipe string untuk menampung current user di sini adalah user yang terhubung ke server, nama-nama user yang terhubung ke server. Pada bagian main dalam blok tray, saya menentukan atau menentukan nama port yang akan digunakan dalam aplikasi ini, yaitu 444. Jadi sama dengan nama port yang ada di kelas chat interface. Kemudian pada baris kode ini saya menginstansiasi sebuah objek dari kelas server socket. Jadi ketika kode ini dieksekusi, maka server akan berjalan dan menunggu klien. Pada kode program yang ini, pada perulangan while, di sini server akan mendengarkan permintaan sambungan dari klien, dan itulah mengapa pada potongan perulangan while ini menggunakan argumen true, yang berarti selalu benar. Dan ketika kondisi
argumennya bertipe true, maka pengulangan dilakukan terus-menerus sampai aplikasi itu tertutup. Kemudian connection array at sock. Nah, di sini soket yang terhubung dari klien akan ditampung ke dalam ArrayList connection array. Dan ID username ini berupa nama metode yang dijalankan dengan parameter berupa soket yang meminta sambungan ke server tadi. Pada metode ini intinya adalah untuk mengambil nama user agar dapat ditampung di dalam release current user. Dan setelah nama user tadi di add-kan di dalam variable current user menggunakan baris kode yang ini, maka data dalam current user dan connection array akan diupdate menggunakan potongan kode ini. Jadi dimulai dari indeks ke 0, di sini I1, sedangkan di sini I-1, berarti dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan sebanyak isi dari ArrayList tadi, connection array maupun current user datanya diupdate. Setelah menambahkan nama klien yang terhubung ke server dan juga mengupdate data dari connection array, di sini sebuah objek dari kelas chat server return diinstansiasi dengan parameter ke konstruktornya berupa soket yang meminta sambung ke server tadi dan menjalankan kelas runnable yang diimplementasikan pada kelas chat server return. Kegiatan ini akan dilakukan terus berulang selama aplikasi server ini berjalan. Jadi ketika ada permintaan sambungan ke server, akan membuat sebuah soket baru yang ditampung ke dalam ArrayList yang bertipe soket. Setelah menjelaskan mengenai kelas chat server, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas chat server return. Chat server return ini memiliki package yang hampir sama dengan kelas-kelas sebelumnya, yaitu java.net, java.io, dan java.util.scanner. Package ini untuk menyediakan kelas scanner. Kelas ini berfungsi untuk membaca aliran data agar bisa ditampilkan dalam bentuk karakter. Dari chat server tadi, di mana terdapat sebuah thread yang menjalankan metode run yang ada di kelas chat server, di mana chat server return ini mengimplementasikan sebuah runnable. Di kelas chat server sendiri, chat server return sendiri dideklarasikan beberapa objek dari kelas. Yang pertama yaitu objek dari kelas socket, kemudian dari kelas scanner, dari kelas printwriter, dan satu variable yang bertipe string. Di sini tadi pada saat proses instansiasi kelas chat server return di kelas chat server, dimasukkan argumen sock yang meminta sambungan ke kelas chat server. Argumen sock tadi akan ditampung pada konstruktor yang ada di sini dan nilainya disimpan pada objek socket yang tersedia pada kelas ini. Pada saat thread yang ada di dalam kelas chat server dijalankan dengan menggunakan baris kode yang ini, start, maka kode program akan menuju ke sini. Di dalam blok try catch yang ada di sini akan diinstansiasi objek dari scanner input untuk mengambil aliran data yang ada, kemudian diinstansiasi juga
objek output dari kelas printer. Di dalam perulangan while, terlebih dahulu akan dicek koneksi dari soket yang dikirimkan ke kelas chat server return. Jika koneksi dalam keadaan tidak tersambung, maka akan dilakukan penghapusan soket tersebut dari ArrayList Connect Array. Di sini ada kondisi jika chat server connection array get E chat server connection array ArrayList yang ada di sini akan dicek satu persatu. Jika ada yang sama dengan soket yang dikirimkan ke dalam chat server return, maka soket tersebut yang tampung dalam connection array akan dihapus karena sudah tidak lagi terkoneksi ke kelas server atau sudah terputus. Selanjutnya akan dibuat sebuah status yang mengatakan bahwa soket tersebut sudah terputus, dan secara otomatis pada tampilan dalam kelas client nantinya akan ada tampilan bahwa client yang terhubung disconnected. Namun apabila soket yang dicek tadi masih terhubung dalam artian tidak terputus, kondisi di sininya true, maka akan masuki baris query yang selanjutnya untuk mengecek apakah stream yang dibaca oleh input dari scanner dari kelas scanner tadi memiliki kelanjutan atau tidak null. Jika tidak null, maka isi dari data stream tadi akan dibaca menggunakan metode nextLine, dan string tersebut akan ditampung dalam sebuah variabel yang bernama pesan yang bertipe string, dan pesan ini akan ditampilkan ke konsol. Setelah proses-proses yang ada dalam blok try ini selesai dieksekusi, maka soket yang dikirimkan ke dalam kelas chat server return ini akan ditutup. Selesai dengan kelas chat server return, saya akan menjelaskan kelas terakhir, yaitu kelas chat client. Di kelas ini sama seperti pada kelas sebelumnya juga, ada beberapa package yang diimportkan: java.net, java.io, java.atlas scanner, kemudian java swing option. Kelas ini dieksekusi setelah kelas chat interface dieksekusi dengan mengikuti aksi apa yang dilakukan oleh user kepada interface-nya. Di dalam kelas chat client dideklarasikan beberapa objek seperti objek socket, kemudian objek dari kelas scanner, dan instansiasi sebuah scanner, kemudian objek dari kelas printer. Pada saat chat interface dari Java dieksekusi di sini, dan soket yang dibuat telah terhubung ke server, di sini sebuah objek chat client diinstansiasi dan mengirimkan sebuah soket yang diterima oleh server tadi ke kelas chat client, diterima di dalam konstruktor chat client, dan nilai dari soket itu dipindahkan kepada objek soket yang ada di dalam kelas chat client. Pada saat thread yang ada di dalam kelas chat interface dieksekusi, di mana thread ini mengacu pada kelas runnable yang diimplementasikan pada kelas chat client, maka akan mengeksekusi metode run yang di-override dari kelas yang diimplementasikan dari kelas runnable. Di dalam blok try yang ada di sini diinstansiasi baik untuk kelas scanner dan kelas printer yang masing-masing menghandle data stream, dan metode check stream dijalankan.
di mana metode check stream ini akan menjalankan metode reset secara berulang tanpa terhenti karena menggunakan suatu kondisi yang nilainya selalu true. Di dalam metode reset akan terlebih dahulu dicek apakah input memiliki kelanjutan atau tidak. Null. Input di sini tadi adalah sebuah objek dari kelas scanner yang menerima aliran data stream. Ketika input tidak no, maka akan dibaca string yang ada di dalamnya dengan menggunakan metode nextLine. Pada kondisi ini akan dilihat apakah string yang dibaca memiliki sebuah tanda atau hashtag, yaitu 3 kode ini, di mana 3 kode ini dibentuk di dalam kelas server ketika current user dimasukkan ke dalam ArrayList current user. Kemudian 3 kode ini akan dihapus dengan menggunakan metode substring. Begitu juga dengan kurung balok yang ada di sini akan dihapus juga, dan nilai dari string tadi akan dipindahkan ke dalam sebuah variabel bertipe array string dan dengan dipisahkan oleh tanda koma. Selanjutnya, data pada array yang bertipe lari tadi akan dimasukkan kepada variabel dari komponen glist dengan memanfaatkan metode setListData. Jadi user yang terhubung ke server akan ditampilkan ke komponen yang ada di sini. Akan ditampilkan ke komponen ini. Kemudian jika yang dibaca tadi tidak memiliki kode ini, dalam artian bukan nama yang terhubung ke dalam server, maka akan dideteksi sebagai pesan. Kemudian pesan itu akan ditampilkan di komponen yang khusus untuk menampilkan pesan, yaitu conversation, ditampilkan di komponen yang ada di sini. Setelah kita selesai menuliskan kode program, sekarang kita akan mencoba program ini. Pertama yang harus kita jalankan adalah kelas chat server. Ketika kelas chat server berhasil dijalankan, akan menampilkan tulisan menu client, berarti kode program ini berhasil dieksekusi tanpa error. Dalam hal ini membuat sebuah objek yang bertipe server socket dari kelas server socket dengan mendengarkan komunikasi di port 444. Selanjutnya kita akan menjalankan sebuah dari kelas chat interface. Ya, di sini adalah interface yang sudah kita rancang tadi. Sebelumnya kita memberikan nama untuk klien yang pertama. Setelah kita inputkan nama, klik connect, maka di bagian konsol akan tertulis Anda terhubung ke localhost. Berarti pada saat mencoba berkomunikasi dengan server berhasil. Berarti kode program ini berhasil dieksekusi tanpa error. Dan kita lihat di bagian chat server. Di sini ketika ada klien yang terhubung ke server, maka username akan langsung ditambahkan ke array, dan kita bisa lihat bahwa kode program ini dieksekusi dan tampilnya adalah untuk connect to server, username connect to server. Oke, kita buat satu lagi untuk GUI-nya, untuk kliennya kita beri nama Dika. Di sini sudah ada dua buah klien yang masing-masing terhubung ke server. Seumpamanya Wondo akan mengirimkan pesan ke Dika, halo Dika, send. Di sini di bagian chat Dika ditampilkan dari Wondo, halo Dika. Kemudian dari Dika
menjawab. Nah, masing-masing pesan akan ditampilkan pada bagian conversation, dan username atau klien yang terhubung ke server namanya akan ditampilkan di bagian atau klien yang terhubung ke server. Untuk mengakhiri aplikasi ini atau jika ingin memutuskan koneksi ke server atau mengakhiri chat, maka langsung mengklik tombol disconnect. Tombol disconnect di sini akan menuju ke bagian action perform dari tombol disconnect yang mengeksekusi metode disconnect dari kelas chat client. Sedangkan metode disconnect dari chat client di sini akan menutup atau mengakhiri objek soket yang dibentuk dengan metode close. Ya, demikianlah tutorial singkat pada kali ini mengenai aplikasi chat sederhana menggunakan graphical user interface. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.